Baru-baru ini, teleskop luar angkasa James Webb kembali mengejutkan para astronom atas penemuan barunya. Jadi, penemuan tersebut adalah mengenai apa yang tadinya hanya dianggap sebagai setitik cahaya bagi teleskop luar angkasa Hubble yang ternyata terungkap sebagai salah satu galaksi tertua serta raksasa yang pernah ditemukan oleh teleskop luar angkasa James Webb. Dalam penemuan baru ini, teleskop luar angkasa James Webb melakukan pengamatan mendetail terhadap galaksi yang dijuluki sebagai GZ9p3 yang diperkirakan terbentuk sekitar 510 juta tahun setelah Big Bang. Kemudian, seperti halnya beberapa galaksi awal lainnya yang dilihat oleh teleskop James Webb, galaksi GZ9p3 ini jauh lebih masif dan matang dari yang diharapkan untuk sebuah galaksi yang tercipta pada masa-masa awal alam semesta. Para astronom menduga sama seperti penemuan bintang populasi 3 pada penelitian baru galaksi GNZ11 kemarin, selama periode waktu di mana galaksi ini ditemukan, tampaknya sudah terdapat beberapa miliar bintang di dalamnya. Bahkan galaksi ini tidak hanya sangat masif saja, namun ukurannya sekitar 10 kali lebih besar dari galaksi lain yang pernah dilihat teleskop James Webb pada era serupa dalam sejarah alam semesta. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, jika awalnya penemuan galaksi ini hanya dilihat teleskop luar angkasa Hubble sebagai titik cahaya saja. Tetapi, dengan menggunakan teleskop luar angkasa James Webb, para astronom seakan-akan seperti dapat mengamati objek ini pada 510 juta tahun setelah Big Bang, dan ini merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa dari teknologi pengamatan luar angkasa. Menurut para astronom juga, galaksi GZ9p3 ini sungguh luar biasa karena selain ukuran dan kematangannya, bentuknya juga mengungkapkan petunjuk penciptaannya. Untuk penciptaannya, saat ini para astronom menduga jika galaksi GZ9p3 ini tercipta berkat adanya penggabungan galaksi awal yang terbentuk di alam semesta. Jadi, dengan menggunakan teleskop James Webb, para astronom dapat menentukan bahwa galaksi GZ9p3 memiliki bentuk kompleks dengan dua bercak terang yang memperlihatkan dua inti padatnya. Hal ini menunjukkan bahwa galaksi ini kemungkinan besar tercipta ketika dua galaksi awal saling bertabrakan di alam semesta yang masih sangat muda, dan tabrakan ini mungkin masih berlangsung pada saat para astronom sedang memperhatikan galaksi ini dengan teleskop luar angkasa James Webb. Menurut para astronom, pengamatan menggunakan teleskop James Webb menunjukkan morfologi yang biasanya terkait dengan dua galaksi yang berinteraksi sehingga proses penggabungannya belum selesai karena para astronom masih melihat dua komponen tersebut. Selain itu, para astronom juga menjelaskan jika ketika dua objek besar bergabung seperti ini, maka mereka secara efektif akan membuang sebagian materi dalam prosesnya. Jadi, materi yang dibuang ini menunjukkan bahwa apa yang telah diamati oleh para astronom adalah salah satu penggabungan terjauh yang pernah terjadi. Kemudian selain menentukan usia, massa, dan bentuk galaksi kuno ini, para astronom juga dapat menyelidiki lebih dalam galaksi GZ9p3 ini untuk terus memeriksa populasi bintang yang terdapat pada galaksi yang sedang bertabrakan itu. Dikarenakan bintang-bintang muda lebih terang dibandingkan dengan bintang-bintang yang lebih tua, maka cahaya dari bintang-bintang muda itu akan mendominasi tampilan galaksi, terutama yang jaraknya sangat jauh sehingga cahayanya telah sampai ke bumi selama miliaran tahun. Sedangkan untuk bintang-bintang yang lebih tua, mereka telah memanfaatkan pasokan hidrogen di intinya setelah menggabungkan semuanya menjadi helium, dan kemudian akan menggabungkan helium ini untuk menciptakan unsur-unsur yang lebih berat dan disebut oleh para astronom sebagai logam. Ini berarti bintang-bintang yang lebih tua kaya akan logam dibandingkan dengan bintang-bintang muda yang masih didominasi oleh hidrogen dan beberapa helium atau merupakan unsur yang murni di alam semesta awal. Selain beberapa hal tadi, para astronom juga menggunakan teleskop luar angkasa James Webb untuk mendeteksi elemen spesifik pada populasi bintang tua di galaksi GZ9p3.
unsur-unsur target ini termasuk silikon, karbon, dan besi yang merupakan unsur terberat yang dapat disintesis oleh sebuah bintang. Hal ini berarti ketika bintang-bintang ini mati dalam ledakan supernova, maka ledakan tersebut akan memperkaya alam semesta awal dengan logam, dan sebagian besar kandungan logam ini akan menjadi bahan penyusun bintang generasi berikutnya seperti halnya matahari kita. Selain itu, para astronom juga menemukan bahwa populasi bintang tua di galaksi GZ9p3 juga jauh lebih besar dari perkiraan sebelumnya. Itu artinya, meskipun para astronom telah menyadari siklus kehidupan dan kematian bintang, serta meningkatnya perkembangan logam pada bintang-bintang generasi berikutnya, pengamatan terhadap galaksi GZ9p3 ini menunjukkan bahwa galaksi yang terbentuk di awal alam semesta telah matang secara kimiawi lebih cepat dari yang diperkirakan sebelumnya. Berkat pengamatan mendalam terhadap galaksi GZ9p3 ini, para astronom mendapatkan pesan bahwa akumulasi massa yang cepat dan kelahiran bintang di masa awal alam semesta tadi merupakan faktor yang lebih besar di awal alam semesta daripada yang diperkirakan juga. Kemudian, pengamatan terhadap galaksi GZ9p3 ini juga menunjukkan bahwa galaksi mampu mengumpulkan massa dengan cepat di alam semesta awal melalui penggabungan dengan efisiensi pembentukan bintang yang lebih tinggi dari yang diperkirakan sebelumnya. Selain itu, pengamatan ini serta pengamatan lainnya menggunakan teleskop luar angkasa James Webb menyebabkan para ahli astrofisika juga dapat menyesuaikan pemodelan pada tahun-tahun awal di mana alam semesta ini terbentuk. Dan di luar hasil ini, kita juga bisa melihat evolusi nyata dari perkembangan teknologi pengamatan luar angkasa, di mana apa yang sebelumnya hanya dapat dilihat sebagai titik cahaya saja oleh teleskop luar angkasa Hubble, saat ini titik tersebut dapat diidentifikasi sebagai salah satu galaksi tertua di alam semesta ini oleh teleskop luar angkasa James Webb. Jadi itu artinya, setitik kecil apapun yang tampak di peta kecil foto alam semesta bisa jadi merupakan hal besar yang belum berhasil kita identifikasi. Dan ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan untuk kalian semua. Jangan lupa, kedepannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik seputar dunia astronomi yang akan saya sampaikan. Dan tentunya bakal sayang banget untuk kalian lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia.